Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Halo semua, kembali lagi sama Mutia di sini. Untuk yang baru bergabung pada channel ini, halo, salam kenal. Oke, di video kali ini kita akan latihan soal tentang SKB CBT, masih bagian etika dan tridharma perguruan tinggi. Di sini saya minta teman-teman untuk menyiapkan dulu kertas dan alat tulis yang digunakan untuk menuliskan jawaban yang teman-teman anggap benar dari latihan soal kita ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ini soal-soal tentang MBKM dan ini ya PTNBH yang seperti itu. Jadi soal yang pertama, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kecuali. Oke, di soal ini menanyakan yang kecuali, berarti yang bukan ya. Opsi A, pembukaan program studi baru. B, perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. C, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan D, hak belajar 3 semester di luar program studi. Oke, saya minta teman-teman untuk memilih jawaban yang dianggap benar, kemudian dituliskan di kertas yang disiapkan tadi. Oke, kira-kira opsi mana nih yang teman-teman anggap benar? Oke, jadi soal nomor 1 ini, yang kecuali atau yang tidak termasuk dalam MBKM itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Di kebijakan Kampus Merdeka ini ada 4 hal yang diusung. Yang pertama itu pembukaan program studi baru, yang kedua itu sistem akreditasi perguruan tinggi, yang C itu perguruan tinggi berbadan hukum, dan D itu hak belajar 3 semester di luar prodi. Sedangkan untuk yang Merdeka Belajarnya itu ada USBN, ada UN, ada RPP, dan ada PPDB zonasi. Sedangkan yang di soal tadi kan menanyakan tentang Kampus Merdeka, bukan Merdeka Belajar. Oke, jadi jawaban yang bukan atau yang kecuali tadi adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 kecuali. Oke, di soal ini masih menanyakan yang bukan atau yang kecuali. Opsi A, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. B, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Opsi C, memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Opsi D, menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Oke, teman-teman silakan pilih dulu opsi jawaban yang dianggap benar, kemudian dituliskan di kertas yang disiapkan tadi. Oke, jadi yang bukan termasuk persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 adalah menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Karena yang dimaksudkan dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 itu menjalankan tanggung jawab sosial, bukan menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Adapun hal-hal lain yang diatur dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Sehingga opsi jawaban yang kurang tepat itu di D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH berdasarkan peranannya dalam pembangunan perekonomian sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020, kecuali, ingat ya ini masih kecuali, yang A, PTN berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. B, PTN berperan dalam pengembangan penelitian skala dunia. C, PTN berperan dalam pengembangan dunia usaha dan dunia industri. D, PTN berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang mana? Udah ditulis di kertas tadi? Oke, mari kita bahas. Jadi,
yang bukan termasuk persyaratan perubahan PTN menjadi PTN-BH berdasarkan peranannya dalam pembangunan perekonomian, itu PTN berperan dalam pengembangan penelitian skala dunia. Karena yang termasuk dalam peranannya dalam pembangunan perekonomian itu ada 3 hal. Yang pertama, pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang kedua, pengembangan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Yang ketiga, itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa, sehingga yang bukan itu ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Persyaratan perubahan PTN menjadi PTN-BH berdasarkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sesuai Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah opsi A, PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling banyak 5% dari total jumlah mahasiswa. Opsi B, PTN penerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Opsi C, PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 15% dari total jumlah mahasiswa. Dan opsi D, PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal paling banyak 10% dari total jumlah mahasiswa. Menurut teman-teman, yang menjadi opsi jawaban yang tepat itu di opsi yang mana? Silakan tuliskan di kertas yang tadi. Oke, jadi berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020, berdasarkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial itu di opsi B. Jadi PTN berhak untuk menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Dan PTN juga menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tapi kurang mampu secara ekonomi. Yang kedua itu PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. Sehingga untuk soal nomor 4 opsi jawabannya itu di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali bertanggung jawab atas jenjang pendidikan tinggi atau Dikti pada Kabinet Indonesia Maju. Hal ini termaktub pada A. Perpres nomor 80 tahun 2019, B. Perpres nomor 81 tahun 2019, C. Perpres nomor 82 tahun 2019, D. Perpres nomor 80 tahun 2020. Menurut teman-teman untuk soal nomor 5 ini jawabannya di opsi yang mana? Silakan tuliskan di kertas yang tadi ya. Oke, jadi ini termaktub di Perpres nomor 82 tahun 2019. Mari kita bahas satu-satu. Untuk Perpres nomor 80 tahun 2019 itu tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Untuk Perpres nomor 81 tahun 2019 itu tentang Kementerian BUMN. Untuk Perpres nomor 82 tahun 2019 itu kementerian kita tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpres nomor 8 tahun 2020 itu tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Oke, jadi itulah latihan dan pembahasan 5 soal kita tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Terima kasih telah mengikuti latihan soal dan pembahasannya. Semoga apa yang kita latihankan hari ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes SKB terkhusus soal etika dan tridharma perguruan tinggi. Harapan saya, semoga teman-teman semua bisa lulus dalam CPNS tahun 2023 ini. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.